Oke, halo semuanya. Ketemu lagi di podcast gajian, podcastnya makin mahir. Ketemu lagi bareng kita, ada saya Budi. Saya Dino. Nah, kita hari ini akan ngebahas soal gaji. Tapi mungkin bukan gaji, negosiasi gaji, karena itu udah pernah ya. Udah sering, udah bosen. Jadi kalau kalian mau tanya tips negosiasi gaji, itu udah pernah kita bahas ya Mas. Nanti tinggal dicari aja videonya di channelnya Makin Mahir, itu udah ada tuh negosiasi gaji. Nah, hari ini kita lebih akan ngomongin soal, jadi kalau kalian kemarin itu sempet ngikutin salah satu yang cukup trending di Twitter gitu, ada salah satu perusahaan startup. Nah, inisialnya adalah Fabilio. Itu bukan inisial. Bukan. Itu langsung nyebut. Oh iya. Nah, ya itulah ya, nama startupnya Fabilio, itu startup yang bergerak di bidang ini ya, furniture, penjualan furniture gitu. Itu sempat diberitain katanya sempat ada masalah soal tunggakan gaji dengan karyawan, kemudian sempat ada bumbu-bumbunya minta untuk disuruh mundur dan lain sebagainya gitulah. Nah, tapi sebenarnya kita nggak mau membahas kasus itu karena kita bukan kepolisian, Ya, bukan pihak yang berwenang. Bukan pihak yang berwenang. Jadi kita nggak akan membahas itu, dan kita lebih membahas ke soal substansinya deh. Iya. Soal tunggakan gaji, Mas. Nah, di masa pandemi pasti banyak perusahaan yang berat lah. Banyak ya. Berat. Banyak perusahaan yang kondisinya berat, yang biasanya di masa-masa normal mereka bisa jualan offline, mereka punya banyak toko, tapi ketika pandemi semua harus tutup gitu. Dan Fabilio salah satunya yang terdampak gitu ya, karena mereka punya banyak toko dan harus tutup gitu, otomatis penjualannya akan anjlok gitu, dan itu wajar gitu kan, kondisi yang mungkin sebagian besar dialami sama teman-teman startup lainnya gitu. Nah, tapi kan mereka juga punya tanggung jawab buat gaji karyawan lah, kewajiban perusahaan gitu. Kewajiban. Nah, ketika terjadi hal-hal seperti itu, ketika tunggakan gaji, ada tunggakan gaji atau gaji tidak terbayarkan sepenuhnya, itu apa sih yang harus dilakukan karyawan harusnya? Oke, Mas Budi, gitu. yang harus dilakukan karyawan. Iya. Ini memang kalau seperti ini udah sensitif ya. Iya, duit kan kayak gitu kan. Karyawan punya hak, betul. Perusahaan punya kewajiban. Nah, di sini adalah permasalahannya bisa banyak sekali Mas Budi yang bisa dilakukan sebetulnya ya. Ini tergantung dari bagaimana karyawan-karyawan menyikapinya. Kalau kita berbicara tentang karyawannya. Betul, karyawannya. Kita bisa, yang pertama kita lihat dulu. Kita kan pastikan bekerja ada perjanjiannya atau kontrak kerjanya. Kontrak kerjanya biasanya kan di situ kan disebutkan, misal kita gajian di tanggal berapa. Itu kan memang malah sebelum tanggal itu atau tepat tanggal itu harus segera dibagikan ke karyawan. Itu kan dalam kontrak pasti akan ada materainya. Ya kan, betul. Ada materai kan, itu kan hitam di atas putih. Betul. Nah, itu bisa dijadikan sebuah bisa dijadikan sebuah ini loh, pertanda, ini loh, simbol. Ini ada simbolnya, ini ada ketentuan hukumnya. Ya kan, ada ketentuan hukumnya, tapi permasalahannya adalah ya karyawan. Ada yang berani vokal, ada yang gitu ngomong ya. Gitu kan, ngomong menuntut haknya. Ada yang ya terima, ya udahlah terima aja. Ya terima aja kan, seperti itu Mas Budi. Iya, betul. Tapi itu bisa dijadikan salah satu patokan tentang kontrak kerja. Nah, kalau kontrak kerja kita pihak yang nggak berani ngomong nih, ya kan kayak gimana kayak gitu kan. Kita juga bisa lihat dari setelah itu dari kita bisa minta bantuan kan kepada pemerintah, ke dinas terkait. Dinas Ketenagakerjaan. Ya kan, Ketenagakerjaan. Kita kan bisa meminta rekan-rekan yang lain. Kemudian kita membentuk suatu perkumpulan dari serikat lah, serikat di perusahaan tersebut. Kita bisa meminta bantuan untuk negosiasi, untuk rembuk
Ya. Ini enaknya kayak gimana. Ya kan, karena memang namanya perusahaan pasti kalau mereka bikin PT itu kan pasti kan udah terdaftar ya. Iya, betul. Udah terdaftar di dinas terkait, kemudian nanti bisa berunding antara karyawan dengan dinasnya dulu. Dengan Ya kan, dengan dinasnya dulu. Nanti kan bagaimana dinasnya, apakah selanjutnya memanggil pihak perusahaan atau bagaimana, nanti kan bisa ketemu jalan keluarnya, Mas Budi. Oke. Seperti itu. Jadi patokan pertama dari kontrak kerjanya dulu. Perhatikan kontrak kerjanya. Jadi ketika kalian mau ngomong ada dasarnya. Ada dasarnya. Makanya penting banget ketika kalian akan masuk ke dunia kerja atau ke perusahaan adalah memastikan bahwa kalian benar-benar setuju 100% dengan kontraknya ya. Betul. Karena kalau itu nanti kalian nggak tahu dan bahkan ada hal-hal yang kalian tidak setuju setelah sudah masuk, nggak bisa dong dirubah. Nggak bisa kan. Karena di situ juga, tapi gini Mas Budi, itu juga ada permasalahan baru. Karena nanti kemungkinan ada di dalam kontrak ketika force major perusahaan sudah nggak bisa memenuhi hak-hak karyawannya. Biasanya ada ini ya, ada satu pasal soal force major ya. Iya, ada. Entah itu yang bencana alam, betul. Entah itu yang misal perusahaan apa nih tiba-tiba ada ya bencana di dalam perusahaan tersebut, musibah ada gitu musibah ya. Kemudian ada ya, ini kan masuknya berarti kan musibah betul ya kan, betul. Kalau dari pandemi lah itu kan musibah lah. Ini betul. Nanti juga perlu nih untuk perusahaan juga, untuk karyawan juga. Untuk karyawan juga harus mengetahui ini force major ini yang soal apa poin-poinnya apa. Karena biasanya perusahaan akan berlindung di pasal itu. Iya, bisa jadi kalau memang tidak detail. Ya, tidak detail akan berlindung di pasal force major itu, teman-teman. Jadi penting untuk nanya ya. Penting untuk nanya. Ini harus dipastikan poin-poin force major itu apa aja. Betul. Bencana kalau cuman bencana apa? Yang enggak susah-susah banget deh. Bencana bencana semua susah sih. Bencana itu semua susah, Mas. Tapi bencana misalkan beda kan, misal amit-amit ada bencana tsunami dengan bencana mungkin bencana tanah longsor ya kan, tanah longsor yang bencana tanah longsor mungkin nggak semua dari perusahaan kena semua. Betul. Tapi kalau tsunami gimana, kan beda. Iya betul. Ya itu teman-teman, jadi kontrak kerja jadi patokan pertama untuk kalian mengajukan negosiasi gitu ya. Karena kalau kalian ngajukan negosiasi nggak punya dasarnya, itu juga jadinya lemah. Makanya kita harus, mungkin awal-awal kita kan nggak merasakan kan Mas Budi kan, awal-awalnya wah tanda tangan kontrak nih, seneng nih, yang penting asal tanda tangan aja, kerja nih gitu kan. Gitu. Kerja nih, nggak dibaca cuman sepintas aja. Ya, harus detail gitu. Harus detail. Dan opsi kedua adalah dengan melibatkan pihak ketiga. Kayak tadi contohnya di Snaker gitu ya, Dinas Tenaga Kerja. Itu setelah kalau memang secara perundingan secara internal gagal. Itu kalau sudah gagal. Kalau sudah gagal kita minta bantuan ke pihak ketiga gitu untuk membantu menyelesaikan gitu kan ya. Karena banyak teman-teman, saya dengar beberapa kabar juga perusahaan yang harus tutup dan kewajibannya belum selesai gitu. Akhirnya juga karyawannya bingung mau mintanya ke siapa dan lain sebagainya. Nah, semoga yang disampaikan Mas Dino tadi, dua hal tadi itu bisa jadi acuannya ya. Ya itu secara garis besarnya. Tapi kalau bisa dibicarakan internal dulu. Jangan sampai ke luar. Kalau bisa jangan sampai keluar, karena belajar dari kasusnya Fabelio itu kan ke blow up-nya justru di media sosial begitu kan. Nah, apakah memang secara perundingan belum beres secara internal atau gimana kan kita nggak tahu. Tapi kalau HR mendorongnya ada secara internal dulu Internal dulu, makanya kan tadi di kontrak kerjanya dulu. Kontrak kerjanya, kemudian kan kalau kontrak kerja berarti kan udah perundingan internal kan? Betul. Entah itu nanti perundingannya bentuknya apa, tapi salah satunya kan kontrak kerja. Betul. Kemudian juga dipastikan juga ini perusahaan bisa memberikan alasan yang kuat seperti itu, nggak ada yang ditutup-tutupi kepada karyawan. Betul. Yang namanya kewajiban harus dibayar. Sama kalau memang sudah ada keputusan bersama, itu ada perjanjiannya berarti. Iya, dibikin perjanjian. Misal perusahaan itu sanggup untuk membayarkan tanggung jawabnya itu di bulan kesekian, yaitu harus dibuat perjanjian dengan
materai mungkin ya, Dengan ada dasar hukumnya. Ya, ada dasar hukumnya. Kalau tidak menepati perjanjian apa ya, konsekuensinya. Betul, apa konsekuensinya, terus kalian bisa menuntut apa gitu. Intinya di komunikasi deh. Iya, ada di komunikasi dan saling percaya. Saling percaya. Gitu. Intinya di komunikasi, saling percaya bahwa memang kondisinya itu bukan kondisi yang diharapkan sama semua pihak. Betul. Ya mungkin ada perusahaan-perusahaan yang memang dalam tanda kutip merencanakan itu, tapi kan nggak mungkin semuanya dong. Nggak mungkin semuanya. Itu nggak mungkin semuanya. Jadi tetap kalau di Islam husnuzon. Husnuzon. Saya hari ini jadi ustadz. Gitu ya teman-teman ya. Jadi yang rame-rame kemarin jangan dilihat ramenya, tapi dilihat bahwa ini gimana nih kalau terjadi di saya. Iya gitu kan, ya. bisa jadi besok. Iya, karena kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu apa kelangsungan sebuah bisnis ya. Iya. Karena bisnis itu ada rugi, ada untung. Ada gitu untungnya. Kan. Kalau ada istilah tuh high return, high risk gitu. Jadi resikonya juga tinggi, tapi juga kemungkinan untungnya juga tinggi. Betul. Jadi 50-50 gitu. Nah, semoga sih apa yang kita bicarakan hari ini bisa membantu teman-teman untuk bisa dapat solusi ketika terjadi tunggakan gaji. Nah, betul sekali. Gitu ya, kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Dadah semuanya.